Jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama Majelis HKBP Palembang mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita membuka ibadah kita dengan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 5 ayat 1, 5, dan 8. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami di dalam hidup yang kekal,
di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yaitu Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia
mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka Kamu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ke-6 setelah Trinitas ini, yang tertulis di Ulangan 15 ayat 6 sampai dengan 11. Kita akan membacanya secara responsorial. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena itu, hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta mengiranya
Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan yang bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit
Warta Jemaat HKBP Palembang, Minggu ke-6 setelah Trinitatis, Ketunggalan Allah dengan topik saling menolong. Poin 8, halaman 4, ulang tahun. Pada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan atau pernikahan antara tanggal 6 Juli sampai dengan 12 Juli 2026, Majelis HKBP Palembang mengucapkan selamat ulang tahun. Baca dan renungkan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang berulang tahun ada di daftar, dan bagi warga jemaat yang ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan namun belum tercantum di warta jemaat ini, agar melaporkan kesimpulannya masing-masing untuk diperbaharui. Poin 9, pemberangkatan keluarga Pendeta Christina Natalia Situmorang. Sehubungan dengan perpindahan keluarga GDC Hombing, Pendeta Christina Natalia Situmorang STH almarhumah, maka kita akan melaksanakan acara pemberangkatan keluarga pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Kita akan mengumpulkan kantong keempat warna ungu sebagai ucapan terima kasih dan dedikasi kepada Pendeta Christina Natalia Situmorang STH almarhumah selama ini. Setelah acara kebaktian siang umum dilanjutkan dengan acara pemberangkatan keluarga bertempat di GSG. Poin 10, seksi sekolah minggu. Pada hari ini Minggu tanggal 12 Juli 2026 pukul 7 WIB dilaksanakan kegiatan ibadah dan acara puncak perayaan sekolah minggu HKBP Palembang tahun 2026 bertempat di Gedung Serbaguna. Untuk itu ibadah sekolah minggu digabung dengan ibadah pagi umum PSG. Poin 17, pendidikan agama Kristen. 1. Bagi siswa-siswi SMP dan SMA yang tidak ada pembelajaran pendidikan agama Kristen di sekolahnya, harap mendaftarkan diri ke sekretariat gereja. Kegiatan pembelajaran pendidikan agama Kristen akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB di gereja. 2. Bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta yang membutuhkan nilai mata kuliah agama Kristen atau pendidikan agama Kristen, diminta untuk mendaftarkan diri ke sekretariat gereja di awal semester perkuliahan untuk menjalani perkuliahan di gereja. Dan bagi yang tidak mendaftarkan diri dan menjalani perkuliahan, maka tidak dapat diberikan nilai untuk mata kuliah tersebut. Poin 18, bakti sosial pelayanan kesehatan. Bakti sosial pelayanan kesehatan khusus untuk penyakit kronis dan lansia akan diadakan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 pukul 8.30 sampai dengan 10.30 WIB di ruang pra remaja. Pemeriksaan dan cek gula darah dan tekanan darah, konsultasi medis diprioritaskan untuk lansia umur 60 tahun ke atas dan umur 40 ke atas yang menderita penyakit kronis. Poin 19, warga jemaat tambah. 1. Keluarga Poniton Redojun Silalati, Ibu Widya Linawati Simanjuntak, alamat Jalan Pramuka nomor 21, Kecamatan Sukarame WIB 7, datang dari HKBP Bahkapul Resort Sintanauli Distrik 5 Sumatera Timur. 2. Keluarga Bastian Bernardo Tampunan,
Ibu Seprina Marcelina Huta Barat, beserta 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Alamat Jalan AKBP Haji Umar, Lorong Maju Jaya, RT RW 0202, nomor 190 Aryo Kemuni, Web 5. Datang dari AKBP Sri Damai Resort Maranatha Utung. 20 berita pernikahan. Akan menerima pemberkatan pernikahan waktu kedua Jan Giver Siadari, anggota jemaat AKBP Perumnas Tangerang, dengan Monika Christine Aritonang, anggota jemaat AKBP Palembang WEB 8. Mereka akan menerima pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2026, pukul 9 WIB di HKBP Perumnas Tangerang Resort Perumnas Tangerang Distrik 21 Banten. Fakta ralat nomor poin 7, kebaktian WEB 8. Semestinya Rabu pukul 19 WIB di rumah M. Lumban Turuan, Boru Silaban, alamat Lebak Rejo, Palembang. Demikian fakta yang saya akan bacakan. Fakta yang tidak akan bacakan, mari kita baca masing-masing. Demikian fakta jemaat minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati usaha dan persembahan kita demi kemuliaan namanya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Australia.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik. Kita akan memberikan persembahan 1 dan 1B. Kita akan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 666. Harus
Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, firman Tuhan untuk kita renungkan bersama di ibadah minggu ke-6 setelah Trinitatis hari ini tertulis di kitab 3 Yohanes pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat 8. 3 Yohanes pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Demikian firman Tuhan. Saling menolong dan berlawanan. Saudaraku yang terkasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih, baik benar perbuatanmu. Jika engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah, sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima suatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Saudaraku yang terkasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Demikian firman Tuhan. Kemungkinan saudara-saudara yang terkasih, kitab 3 Yohanes ini adalah salah satu kitab terringkas tersingkat dalam Perjanjian Baru. Hanya terdiri dari satu pasal dan terdiri dari 15 ayat saja. Hampir sama dengan khotbah kita 2 minggu yang lalu dari kitab Filemon. Kitab Filemon juga ada satu pasal terdiri dari 25 ayat. Dan kitab 3 Yohanes ini satu pasal dan hanya 15 ayat. Oleh karena itu amanina, bolehlah kita baca nanti di rumah kitab 3 Yohanes ini secara utuh, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Nanti amanina kita akan menemukan ada dua hal yang menarik di sana, yaitu yang pertama tentang para pemberita Injil pada zaman gereja mula-mula. Pemberita Injil pada zaman gereja mula-mula dengan zaman sekarang ini ada terlihat cukup perbedaan yang signifikan. Kalau pada gereja mula-mula, Yesus mengajarkan dan diikuti dan diteladani oleh para penginjil yang lain. Mereka berjalan dari satu kota ke kota yang lain. Mereka berjalan memberitakan Injil, berkhotbah dari satu desa ke desa yang lain. Itu mereka lakukan terus-menerus dalam perjalanan pemberitaan Injilnya. Dan mereka membutuhkan tumpangan. Jadi apabila dan khot nasi jadi seringan. Mereka tidak menetap di satu tempat, mereka tidak hanya menetap di satu kota, mereka tidak hanya menetap di satu desa, tapi mereka terus-menerus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Dan perjalanan ini akan bisa berhasil, akan sukses ketika ada orang-orang yang mendukungnya. Dan itulah yang kita lihat dalam firman Tuhan hari ini. Dalam kitab 3 Yohanes mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15, mereka ternyata membutuhkan dukungan, secara khusus tumpangan. Mereka juga butuh istirahat, mereka juga butuh makan, mereka juga butuh
dukungan dari orang-orang yang mereka jumpai. Sehingga bagi saudara-saudara yang terkasih, ini juga telah kita temukan ketika Yesus memerintahkan ke-12 murid-muridnya untuk pergi mengajarkan firman Tuhan dan mengusir roh jahat. Yesus Kristus berpesan kepada para murid-muridnya, pergilah, dan ketika kau tiba dalam satu rumah, mereka menerimamu, maka tinggallah di sana selama beberapa hari dan mengajarkan firman Tuhan. Tetapi ketika rumah itu tidak menerimamu, maka beranjaklah dari sana, tutup mapakmu ninda. Segera tinggalkan tempat itu menuju tempat pemberitaan Injil yang baru. Amalkan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam firman Tuhan hari ini, ternyata ada seorang tokoh yang menerima para pemberita Injil itu dengan penuh sukacita. Dia tidak hanya menerimanya dan mulai dijatuh di jamunan, tetapi juga mempersiapkan bekal yang mereka butuhkan dalam perjalanan selanjutnya. Bahkan di ayat yang kelima tadi telah kita baca, saudara-saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Gaius yang menjadi tujuan surat ini dikirim oleh Yohanes. Dia adalah orang yang sangat murah hati. Dia adalah orang yang sangat baik, menerima para penginjil, menerima para pemberita firman Tuhan itu di rumahnya untuk sekedar beristirahat, untuk sekedar tidur, untuk sekedar paulat kosakugo, untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Tapi yang menarik di sini abang-abang dan saudara-saudara yang terkasih, di ayat yang ke-6 dikatakan, baik benar perbuatanmu. Haradeus Gaius menerima para pemberita Injil di rumahnya, bukan hanya sekedar memfasilitasi rumahnya menjadi tempat beristirahat bagi para pemberita Injil, tetapi ternyata rumah Gaius sendiri tidak hanya menyediakan rumahnya hanya untuk sekedar menumpang tidur dan hanya bukan untuk sekedar menumpang makan dan minum, tetapi dia memikirkan apa yang mereka butuhkan nanti dalam perjalanan selanjutnya. Mulai kita alat di dokter pemain dilewat dohot tugona, dilewat dohot kebutuhannya, dan kalau dijatuh di jamuna, tetapi juga memberikan persediaan makanan yang lebih, kebutuhan yang lebih dalam perjalanan selanjutnya. Ini juga kisah yang pernah kita baca dan bahkan mungkin sering kita dengar apalagi dalam cerita orang Samaria yang baik hati. Ketika ada orang yang terluka karena dirampok, orang Samaria ini yang saat itu sedang melintasi jalan itu membawa orang yang terluka itu ke dalam sebuah penginapan. Dia tidak hanya membawanya ke sebuah penginapan, dia tidak hanya membawanya, mengobatinya, memberikan dia makan, tetapi memberi uang lebih kepada orang yang memiliki penginapan itu. Kalau nanti biaya pengobatannya, kebutuhannya kurang, besok saya akan datang kembali untuk membayarnya. Itu yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati itu. Dan itu juga teladan yang bisa kita lihat dan bisa kita pelajari dalam diri Gaius yang mendukung pekabaran Injil saat itu, yang mendukung para pendeta, para pengkhotbah yang memberitakan Injil saat itu. Dia tidak hanya menyediakan rumahnya untuk tempat tinggal, tetapi dia melihat apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut dalam perjalanannya selanjutnya. Apa yang bisa kita renungkan melalui firman Tuhan hari ini? Ada beberapa poin yang bisa kita renungkan. Di ayat yang ke-6 saya sudah bacakan tadi, dikatakan demikian, baik benar perbuatanmu. Ternyata Yohanes menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Gaius dengan menerima para pemberita Injil, bahkan dikatakan di ayat yang ke-5, mereka adalah orang-orang asing yang bahkan dia tidak mengenal, bahkan mereka tidak pernah bertemu
biasanya kita akan ramah dengan orang yang sudah pernah kita kenal. Ido kana manginat. Toho bayi dipertamu rumah katai ulo pajumpa kita doho halak nongnya kita pajumpa. Apalagi sudah pernah berbicara, apalagi sudah pernah curhat. Oh sama kita ya, langsung dibilang ya kan? Sama kita. Aku juga begitu. Belum apa cuma soal tertamu dan di pertemuan selanjutnya sudah dipastikan akan nyambung, gitu kan? Bahkan mungkin akan ada sikap yang lain, saling traktir lah, saling mengundang ke rumah lah dan lain-lain segala macam. Tapi dalam das ini ada sesuatu yang berbeda dari diri Gaius. Orang-orang yang belum pernah dia kenal, orang asing yang belum pernah dia temui, dia menerimanya di dalam rumahnya. Di zaman sekarang ini mungkin sudah sangat jarang kita temukan. Kalau ada orang asing yang datang mengetuk rumah kita, sifat saja dia lebih dibuka. Siapa? Ada perlu apa? Isi narik ke siang dua mendadak. Oh, masuk mak baru meninggal, gitu kan? Terasa sangat asing malah. Mas saya asing dong, nanti dari bagasi terbuka dengan realita yang terjadi saat ini. Tapi Yohanes melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Gaius. Dia menerima orang-orang yang belum pernah dia temui. Mulut berpikir negatif gimana? Mungkin ratang pemasun akan asingnya membantu bagasi. Karena apa? Takut rumahnya akan dicuri. Takut akan mendatangkan kerugian besar. Dohongan akan asingnya. Sudah terlebih dahulu berpikir negatif. Sehingga ujian datang dari Yohanes mengatakan, baik benar perbuatanmu, perbuatan baik yang bagaimana yang dilakukan oleh Gaius Amangina. Kalau kata baik dalam kelas ini berasal dari kata kalos, yang artinya adalah kebaikan yang sempurna, kebaikan yang mulia. Ada untuk baik, tapi hanya sekedar baik secara moral dan etika. Orang jahat akan baik kepada saudaranya yang juga adalah orang-orang jahat. Mungkin apabila kita belum pernah saling kenal, belum mengenal secara utuh, sehingga ketika orang lain bertanya kepada kita, siapa pendeta Fadil itu? Dia itu orang baik. Maka itu adalah kebaikan yang kita kenal hanya sebagai etika dan moral. Tapi dalam nas ini, kata baik, kebaikan dalam diri Gaius itu adalah kebaikan yang mulia, kebaikan yang sempurna, kebaikan yang hanya ada di dalam diri Yesus Kristus, yang menyerahkan dirinya, yang menyerahkan tubuhnya, yang menyerahkan jiwanya hanya untuk menebus orang-orang berdosa. Sehingga kebaikan itu bukan kebaikan yang mengharapkan balas budi. Kebaikan Gaius itu bukan kebaikan yang melihat rupa. Kebaikan Gaius itu bukanlah kebaikan yang melihat identitas. Kebaikan Gaius itu bukan melihat kebaikan karena dia semangka, karena dia sesirkel, karena dia bertanggung jawab, tidak. Tapi kebaikan dalam diri Gaius adalah kebaikan yang sempurna. Tidak melihat siapa orang yang datang kepadanya, tidak melihat siapa orang yang sedang berdiri di hadapannya. Karena dikatakan di ayat yang ke-5 tadi, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, karena kebaikannya bersumber dan berasal karena dia adalah orang yang percaya kepada Kristus. Sehingga kasih Kristuslah yang mendorong dia untuk melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupannya. Berbeda dengan tokoh yang lain yang diceritakan di ayat yang ke-9, penerima jahat dan panggilan, yaitu Diotrephes. Dia juga menerima orang-orang di dalam rumahnya. Dia juga menerima pemberita-pemberita Injil di dalam rumahnya. Tetapi tujuannya adalah supaya dia dipuji. Sehingga bukan perbuatannya yang diutamakan, tetapi dirinya lah yang diutamakan. Sehingga bukan keberlangsungan para pemberita Injil itu yang terutama, tetapi akulah yang diutamakan. Dirikulah pusat dari perbuatan baik itu. Sehingga Diotrephes berpikir,
dan memperlihatkan sisi yang lain kepada kita tentang seseorang yang berbuat baik untuk mengharapkan balasan dan pujian. Atau apabila kalau ini berbicara kepada kita saat ini, mungkin banyak kebaikan-kebaikan hal yang baik yang pernah kita lakukan, kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Udang bajo untuk orang asing, soalnya di bagasan untuk tahu, kepada keluarga, kepada abang, kepada kakak kita, kepada saudara kita, kepada sahabat kita. Kebaikan yang bagaimana yang kita lakukan? Kebaikan yang seperti apa yang kita kerjakan? Apakah kebaikan seorang Diotrephes atau kebaikan seorang Gaius yang tidak melihat muka, yang tidak melihat identitas, dan yang tidak melihat wajah? Sehingga firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita seperti tertulis dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Perbuatan baik itu, perbuatlah itu bukan untuk manusia, bukan untuk mendatangkan pujian, tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan itulah khotbah kita 2 minggu yang lalu dalam diri Filemon. Dalam diri Filemon orang melihat wajah Kristus. Dalam diri Gaius orang melihat kasih Kristus. Dalam perbuatan baik kita juga apabila biarlah orang-orang melihat kasih Kristuslah yang mendorong itu di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang dapat kita pelajari dalam firman Tuhan hari ini sesuai dengan topik minggu kita, saling menolong, atau dalam bahasa Batak mersiuruban. Itu topik minggu kita hari ini. Di ayat yang terakhir khotbah ini, di ayat yang ke-8 dikatakan kita wajib. Ada kata wajib di sana, teman-teman. Kita wajib menerima orang-orang itu. Seolah-olah kata wajib ini sebuah keharusan bagi kita untuk saling menolong satu dengan yang lainnya. Apabila dalam Matius 25 ayat 35 sampai ayat 36 dan 1 Yohanes 3 ayat 16 nanti boleh kita baca di rumah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, demikianlah ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kata yang sama dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 juga dipakai dalam firman Tuhan hari ini, yang artinya adalah wajib bisa diartikan seharusnya, wajib bisa diartikan hutang, bahwa itu adalah hutangmu. Kebaikan itu adalah hutang bagi kita. Kebaikan itu adalah keharusan bagi kita. Saling menolong itu adalah keharusan bagi kita. Sehingga tidak ada alasan yang mengatakan dia tidak pernah berbuat baik kepada saya, dia tidak pernah menolong saya, sehingga kita tidak bisa menolong orang lain dan berbuat baik kepada orang lain. Tapi di ayat yang ke-8 ini dikatakan kita wajib menerima orang-orang yang demikian. Kita wajib dan harus. Itu adalah hutang kita yang harus kita bayar. Dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai ayat yang 14 tadi boleh kita baca di rumah Amangina, dikatakan bahwa Tuhan itu adalah kasih, maka kita harus saling mengasihi. Kristus adalah kasih, maka kita harus saling mengasihi. Artinya kita telah menerima kasih Kristus melalui kematiannya dan kebangkitannya, sehingga kita juga harus melakukan hal yang sama. Dalam Yohanes 13 ayat yang ke-15 dikatakan, aku meninggalkan teladan dan tiruan bagimu, supaya engkau berbuat sama seperti yang telah kulakukan kepadamu. Oleh karena itu, bagaimana yang patut kita renungkan hari ini, bagaimana kebaikan yang terus-menerus mungkin mengalir dalam kehidupan kita. Apakah kebaikan itu adalah kebaikan yang bersyarat atau kebaikan yang murni? Karena kita mengimani bahwa kita telah lebih dahulu menerima kasih Kristus, kebaikan dari Kristus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang dapat kita renungkan dalam firman Tuhan hari ini
dikatakan demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Ketika seseorang menolong orang lain, ketika Gaius menolong orang-orang pemberita Injil atau orang asing yang datang di dalam rumahnya, Paulus mengatakan begini, itu adalah salah satu cara bagi kita untuk memberitakan Injil. Ketika kita menolong orang lain, ketika kita mengasihi orang lain, itu adalah salah satu cara paling sederhana, paling mudah, tidak membutuhkan energi, tidak perlu dipelajari, tidak harus membaca buku banyak-banyak. Tapi ketika kita mengasihi, saling menolong, itu adalah cara pemberitaan Injil yang sangat sederhana dan yang paling gampang untuk dilakukan. Sehingga di ayat yang ke-8 dikatakan, ketika kita menerima orang asing, menerima orang lain di dalam rumah kita, mengasihi mereka, bahkan mungkin mempersembahkan sedikit dari apa yang sudah diterima kepada mereka, maka di sana kita mengambil bagian dalam pekerjaan pekabaran Injil. Amangina, jadilah kita menjadi rekan kerja bagi Kristus dalam memberitakan Injilnya. Gaius tidak memiliki identitas sebagai seorang hamba Tuhan. Dia bukan seorang sintua, dia bukan seorang pendeta. Gaius bukan seorang pelayan di gereja, baik itu singer, baik itu pemusik, baik itu konduktor, pelatih kor. Dia tidak punya talenta itu. Tetapi ada satu yang sangat luar biasa dalam diri Gaius yang Tuhan pakai, yang Kristus pakai sebagai cara dan jalan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, yaitu kebaikan hatinya, kemurahan hatinya, hospitalitas, keramah tamahannya. Oleh karena itu, biarlah ini menjadi perenungan bagi kita. Jangan mempertontonkan keramah tamahan yang semu. Jujutan kita halak batak semuanya. Meredi amuida jolomangat kita dinda. Tapi dia akan tangado di dapur. Jolomangat kita dinda. Tapi pulang Allah ngamalia begini. Saya tidak menduduk puras. Lepas itu. Nampe salah satu identitas orang Batak adalah perbaul-baul nabulun. Identitas orang Batak adalah perbaul-baul nabulun. Siapapun yang datang ke rumahnya pasti diterima. Siapapun yang datang ke rumahnya pasti disambut. Saya ingat dulu, siapapun yang datang ke rumah, hal yang pertama sekali disuruh oleh orang tua saya adalah beri dia minum. Tanya, kopi atau teh? Dungi teh baru dia makan kain. Ternyata orang tidak tadi ada di halaman, jual di nangunan asal diminum, jual di pangan asal disyukur. Gitu kan? Jual di pangan asal disyukur. Dan jual disyukur, nama pun orang bersona. Ayo pada nenek orang mesti doa orang dah. Itu harus dia biar itu minta kan? Harus dia biar itu minta mesti lah. Harus dia biar. Alai ada sesuatu yang berbeda yang mau diajarkan oleh gas ini kepada kita, yaitu saling menolong, saling menopang, marsiuban, dan keramah tamahan itu tidak keramah tamahan yang semu, yang hanya sekedar hanya sekilas, tapi kasih yang nyata. Keramah tamahan itu adalah kasih yang nyata, bukti nyata dari iman Kristus. Iman kita kepada Kristus yang terus-menerus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Mergugum kita mengingat mengulang kata. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu Allah yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala pertolongan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami boleh hadir kembali dalam rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu, mengucap syukur atas setiap pertolongan, atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami,
dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, kami berdoa dalam setiap hal, setiap pekerjaan yang boleh kami lakukan, biarlah Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan berikan kami kekuatan agar kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan baik, dan kami akan bersukacita memuji-muji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami, sehingga kami akan berbuat baik kepada semua orang, kepada siapapun, tidak melihat rupa, tidak melihat identitas, tidak melihat wajah. Biarlah kebaikan Kristus yang nyata dalam penebusan anak Yesus Kristus Tuhan kami nyata dalam kehidupan kami melalui kemurahan hati kami. Firman-Mu berkata, biarlah kami murah hati sama seperti Bapa adalah murah hati. Biarlah firman-Mu hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Allah, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang menyertai, sertai mereka dalam setiap pekerjaan tangannya, secara khusus bagi anak-anak jemaat-Mu yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan agar anak-anak jemaat-Mu boleh mengikuti setiap proses, setiap pembelajaran yang disampaikan oleh setiap instansi pendidikan mereka, sehingga mereka akan bisa mencapai apapun yang mereka cita-citakan, harapan mereka di masa yang akan datang. Dan kami percaya Tuhan telah menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya Tuhan Allah, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit penyakit, yaitu Inang Nyonya Ave Sebarani Inang Buru Hutajun, Amang Agus Mansianturi Inang Bursirika, Amang Hendri Tipis Toga Inang Bursirika, Amang Juliani Kemanggor Inang Burmatonda, Amang Berton Parton Jimbi Sinaga Inang Bursirika, dan juga jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring lemah di rumah mereka masing-masing, baik di rumah sakit juga, yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Biarlah Tuhan yang memulihkan, biarlah Tuhan yang menyembuhkan. Kau memberkati obat yang mereka konsumsi dan setiap makanan yang mereka konsumsi, sehingga itu menjadi kesembuhan bagi setiap jemaat-Mu. Berikan juga kebijaksanaan dan hikmah kepada para medis agar bisa mengambil tindakan yang lebih baik, sehingga jemaat-Mu akan lebih cepat pulih dan sembuh. Kami akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan atas setiap berkat yang kami peroleh dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, sebentar kami akan pulang dari rumah-Mu yang kudus ini ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang menyertai kami dalam perjalanan. Dan doa permohonan kami dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdiri dari buku nomor 658. Hallelujah.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.